Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Rostika dan rekan saya Nisa Nur Cahyani dari kelompok 5 mata kuliah diagnostik program studi tasawuf dan psikoterapi semester 4 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Cirebon. Kami akan menyampaikan materi mengenai intellectual functioning di IQ Analysis dari buku yang berjudul Handbook of Psychodiagnostic Testing. Dalam bab ini, fungsi intelektual seperti yang disertakan dalam laporan pengujian dibahas dalam kaitannya dengan organisasi kognitif. Mengikuti klarifikasi dari IQ score, faktor kognitif dan emosional yang diungkapkan oleh hasil tes kecerdasan juga dapat dianalisis. Pendekatan yang diuraikan ini dapat memberikan informasi penting bagi profesional kesehatan mental dan personel rujukan lainnya yang peduli dengan intervensi praktis. Pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan relatif suatu subjek di bidang fungsi kognitif dapat berkontribusi pada proses pengambilan keputusan dalam intervensi semacam itu. Laporan tersebut dapat secara efektif mengatasi masalah ini dengan memasukkan elemen-elemen seperti analisis subtes yang terkait dengan evaluasi profil diagnostik dan kepribadian. Kemudian yang selanjutnya ada DSM-4 and Traditional IQ Rank. Di masa lalu, IQ, label tolol, dungu, dan idiot digunakan untuk menggambarkan fungsi intelektual yang kurang. Tetapi terminologi seperti itu tidak lagi digunakan. Psikolog saat ini lebih tertarik untuk melaporkan skor dalam hal bagaimana skor tersebut berada dalam rentan yang ditentukan dengan baik. Dalam DSM-4 tingkat intelektual yang termasuk dalam kategori keterbelakangan mental ringan, sedang, berat, dinilai dalam istilah yang melampaui IQ score. Dimensi ini melibatkan tantangan hidup esensial yang menentukan tingkat kekurangan dan mencakup yang pertama, kemampuan berkomunikasi, kemampuan untuk perawatan diri, perilaku manajemen rumah tinggal, penggunaan keterampilan sosial yang tepat, kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya masyarakat, kemampuan untuk menggunakan pengarahan diri sendiri, kemampuan untuk mengelola masalah kesehatan pribadi dan masalah keselamatan, keterampilan fungsional di bidang akademik, dan yang terakhir kemampuan untuk mengatur kegiatan rekreasi dan kehidupan kerja. Dengan demikian, analisis fungsional dari berbagai faktor menjadi bagian dari penilaian orang-orang yang skor tes kecerdasannya di bawah sekitar 70% sehingga 4 bidang tersebut dapat dievaluasi. Yang pertama yang dievaluasi yaitu fungsi intelektual dan keterampilan adaptif, yang kedua fungsi psikologis dan emosional, yang ketiga fisik dan faktor kesehatan, dan yang keempat isu lingkungan. Melalui analisis fungsional 4 ini, profil yang berguna dari penilaian individu dalam kisaran yang dianggap sebagai keterbelakangan mental perlu menyertakan identifikasi kriteria IQ. Skor pada tes kecerdasan bersama dengan penjelasan tentang kekuatan dan kelemahan individu sehubungan dengan 4 dimensi yang dijelaskan di sini. Dalam hal ini perlu ada diskusi tentang masalah fisik dan kesehatan, masalah psikologis dan emosional, penjelasan tentang lingkungan keseluruhan individu termasuk aspek kontak masyarakat, sekolah atau keterlibatan kerja, pemeriksaan terhadap kemampuan seseorang untuk menjadi produktif dan mandiri, dan akhirnya perkiraan dukungan yang mungkin dibutuhkan individu untuk berfungsi secara memadai. Kemudian yang selanjutnya yaitu Intelligence Test Scale. Tes kecerdasan utama yang digunakan oleh dokter dan pendidik saat ini adalah skala Wechsler dan Stanford-Binet. Seri Wechsler melibatkan 3 tes yang mencakup kira-kira 3 kelompok, yaitu yang pertama ada Wechsler Adult Intelligence Scale 3, Wechsler Intelligence Scale for Children 4, dan Wechsler Preschool and Primary Scale for Infants 3. Dalam Wechsler Adult Intelligence Scale 3, berbagai subtes dikelompokkan ke dalam area verbal dan kinerja. Sebagai tambahan, 4 skor indeks juga dapat diturunkan. Skor indeks ini mencerminkan apa yang disebut pemahaman verbal, organisasi perseptual, memori kerja, dan kecepatan pemrosesan. Kegunaan indeks ini agak melemah karena 2 yang terakhir memerlukan administrasi subtes tambahan yang tidak diperlukan untuk administrasi biasa dan valid dari tes kecerdasan penuh biasa. Kemudian, skala kecerdasan Stanford-Binet adalah tes kecerdasan pertama yang digunakan secara luas dan awalnya digunakan dengan anak-anak sekolah. Sekarang,
dalam edisi kelima dan memiliki format yang sangat berbeda dari timbangan Wechsler. Alih-alih setiap subtes diberikan sampai selesai sebelum melanjutkan ke subtes lain seperti yang disebut dalam skala Wechsler. Elemen subtes yang berbeda diambil sampelnya pada titik yang berbeda dalam administrasi dan kemudian skor mereka diakumulasikan. Penerapan edisi terbaru dari Stanford Binet yang terhormat ini mencakup rentan usia dari 2 hingga lebih dari 90 tahun. Dan ketika semua kemajuan yang dicatat dipertimbangkan merupakan alternatif yang tangguh untuk berbagai timbangan Wechsler. Namun demikian, penggunaan skala Wechsler tetap disukai dalam pengaturan klinis serta dalam mengevaluasi anak-anak dengan masalah psikologis. Secara keseluruhan, IQ yang diperoleh dari tes intelijensi hanya merupakan indikator kasar dari fungsi pasien. IQ disempurnakan dan dibedakan dengan mempertimbangkan dua komponen utamanya, yaitu fungsi verbal dan kinerja. Kemudian yang selanjutnya ada Verbal and Performance IQ. Sebagaimana dicatat, tes kecerdasan yang disukai oleh sebagian besar dokter adalah skala Wechsler. Subtes dari skala ini dengan mudah dikelompokkan ke dalam yang mengandalkan terutama keterampilan verbal dan bahasa dan yang lebih mengandalkan kinerja dan kemampuan motorik. Akibatnya IQ dapat diturunkan untuk menunjukkan fungsi individu masing-masing area ini. Banyak fitur penting mengenai fungsi kognitif, variabel kepribadian, dan pengaruh budaya dapat dipahami dan dijelaskan dalam laporan tes atas dasar membandingkan dan membedakan berbagai skor. Pada skala Wechsler, IQ, verbal, dan kinerja memiliki berbagai implikasi dalam analisis hasil tes secara keseluruhan. Verbal equals performance. Ketika IQ, verbal, dan kinerja secara kasar setara, dapat dikatakan bahwa pasien memiliki kemampuan yang sebanding di kedua area umum ini. Kapasitas orang tersebut untuk menangani tugas verbal dan kinerja juga secara umum serupa. Subjek dapat digambarkan secara umum sebagai sama-sama mampu memanfaatkan materi verbal dan dalam mengatasi masalah verbal serta dalam menangani tugas-tugas yang memerlukan analisis visual dan keterlibatan motorik untuk solusinya. Kapasitas kognitif orang tersebut untuk pengenalan, konseptualisasi, penilaian, dan perencanaan ditangani secara sebanding melalui ekspresi dan analisis verbal atau visual motor. Kemudian ada verbal greater than performance atau verbal lebih baik dari performa. Ketika verbal IQ secara signifikan lebih besar daripada kinerja IQ, pesan pertama adalah seseorang yang lebih fasih dan mahir dalam ekspresi verbal, analisis, dan ingatan daripada fungsi visual motorik. Sejumlah faktor mungkin berhubungan dengan fenomena ini. Subjek mungkin cenderung mengandalkan pertahanan intelektual, perjuangan pencapaian, dan minat verbal. Dalam hubungan ini, verbal lebih tinggi dari kinerja IQ dapat dikaitkan dengan motivasi berprestasi dan nilai yang besar ditempatkan pada prestasi pendidikan. Dalam hal implikasi diagnostik dan patologis, konfigurasi di mana IQ secara signifikan lebih besar dari kinerja IQ mungkin mencerminkan kecenderungan yang sesuai karena nilai-nilai budaya yang luas dan menekankan keterampilan verbal telah sangat dipatuhi dan diadopsi. Budaya lain yang berkontribusi serta faktor diagnostik mungkin berkaitan dengan tren obsesif di mana fasilitas dengan kata-kata dan konsep yang terbentuk secara verbal umumnya diperkaya dengan makna yang khusus baik terlalu ditentukan atau istimewa yang berkontribusi pada produktivitas yang mudah dalam tugas-tugas verbal. Faktor lain yang dapat berkontribusi pada hasil di mana IQ lebih besar dari kinerja IQ dapat dipahami dengan mempertimbangkan defisit kinerja dalam konfigurasi. Karena semua subtes kinerja diatur waktunya, keterlambatan motorik yang sering menyertai depresi dapat menyebabkan penurunan hasil yang berkontribusi pada kinerja IQ. Pada gangguan organik, lokalisasi kerusakan otak di area yang secara khusus mempengaruhi kompetensi visual atau motorik akan menekankan keseluruhan aspek kinerja, fungsi intelektual, dan berkontribusi pada munculnya IQ verbal yang jauh lebih tinggi. Kebingungan skizofrenia terkadang membatasi analisis persepsi dan visual motor lebih mudah daripada keterampilan verbal, terutama jika pertahanan intelektual kuat dan gaya karakter ideasional dipertahankan. Kemudian materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Nisa Nur Cahyani.